Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom Horas. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Ibadah sekolah minggu mengambil tema Allahku Maha Pengasih. Nah, buat adik-adik yang di rumah, Kani akan menemani adik-adik dalam ibadah hari ini. Tapi adik-adik, Kani nggak sendirian. Kani ditemani oleh Kak Intan. Kak Intan. Nah, Kak Intan ini adalah salah satu dari calon guru sekolah minggu. Nah, Kak Intan, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan diri Kak Intan nih kepada adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Marintan Boru Siagian. Boleh dipanggil Kak Intan ya. Umur kakak 23 tahun. Salam kenal adik-adik. Wah, salam kenal ya Kak Intan. Nah, adik-adik nanti kalau ketemu di gereja, jangan lupa disapa Kak Intannya. Kak Intan apa kabarnya? Luar biasa nih, Kak Ani kabarnya gimana? Aku luar biasa juga. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira kabarnya bagaimana ya? Wah, sepertinya luar biasa juga ya Kak Pastinya, Intan. Kak Ani. Nah, adik-adik yang di rumah kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya nih, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, kita cek dulu yuk kesiapan adik-adik untuk beribadah. Yang pertama kita harus menyiapkan Alkitab, Oke, terus kemudian apa lagi Kak Intan? buku nih Kak Ani. Buku ya buat tulis-tulis Iya, ya. benar. Terus satu lagi Alat tulis, alat tulis, persembahan, dan dan juga celengannya Pak. wah, bagaimana adik-adik yang di rumah? Apakah sudah disiapkan semuanya yang tadi Kak Intan sebutkan? Wah, sepertinya udah nih Kak Intan. Kita bisa mulai ya ibadah kita. Nah, adik-adik yang di rumah boleh duduk yang manis. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Sekolah Minggu, yaitu dengan judul Marta Tatawak Manuki. Yuk Kak Syara.
madagdanak sekolah minggui, dungo madagdanak sekolah minggui. Mangkuling giring-giringi, di manongo di minggui, beta hitalau tu bagas gerejai, lau managihon hatani Tuhani, lau managihon hatani Tuhani, lau managihon hatani Tuhani. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah sama-sama mendengarkan, membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, domba itu adalah gambaran manusia yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi oleh Allah. Jadi domba itu adalah manusia, kita semua yang sangat dikasihi oleh Allah, dan di mana Allah tidak menginginkan
kalau manusia itu tersesat, kalau manusia itu hilang, kalau manusia itu jauh dari firman Allah, kalau manusia itu melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia dikatakan seperti domba yang tersesat atau seperti domba yang hilang. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, Tuhan tidak senang itu. Maka Tuhan mencari domba yang satu itu, yang hilang itu, sampai dapat. Dan setelah dapat, Tuhan sangat bergembira. Dan Tuhan sangat senang, bahkan memanggil tetangga-tetangganya mengadakan suatu sukacita besar, mengadakan syukuran karena domba yang satu yang hilang itu telah kembali ke pangkuannya, dan Tuhan akan menggendongnya di atas bahunya. Adik-adik sekolah minggu, topik minggu kita dalam minggu ini, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu topik minggu ya. Topik besar minggu, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tentu Allah tidak senang, tidak suka kalau kita hilang dari firman-Nya, jauh dari firman-Nya. Tapi Tuhan senang kalau kita dekat dengan firman, tidak jauh dari firman. Allah tidak menginginkan seorang pun dari manusia itu tersesat, hilang. Ini pun harus kita ingat adik-adik, Hesekiel 33 ayat 11. Di mana dalam Hesekiel 33 ayat 11 dikatakan, Tuhan tidak senang kepada kematian orang fasik, tapi Tuhan senang kepada pertobatan, supaya orang fasik itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar, supaya orang fasik itu tidak mati di dalam dosanya, tapi dia bertobat. Coba dilihat dulu ya adik-adik, Hesekiel 33 ayat 11. Bagaimana Bapa tidak senang, tidak suka kepada kematian orang jahat, tapi Allah senang kepada pertobatan, supaya orang jahat itu kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah dan mengikuti firman Tuhan, karena Allah tidak menyukai kematian orang yang jahat. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini, perumpamaan ini adalah gambaran cinta kasih Allah yang besar, cinta kasih Allah yang besar kepada manusia, bahwa Allah tidak menginginkan manusia hilang dan mati dalam dosa. Sekali lagi ya, firman Tuhan ini adalah gambaran cinta kasih Allah yang besar kepada manusia, di mana Allah tidak menginginkan manusia itu hilang dan mati dalam dosanya. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi adik-adik, Tuhan tidak senang kepada kematian orang fasik, tapi Tuhan senang kepada pertobatan. Hesekiel 33 ayat 11. Dan kita tahu dalam Yohanes 3:16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Itu ada ya adik-adik ya, tolong dibaca, dihafal. Yohanes 3 ayat 16. Penutup, adik-adik sekolah minggu, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Domba-domba itu hilang, manusia itu hilang dari firman Tuhan, jauh dari firman Tuhan. Melakukan kejahatan, malas, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, melawan orang tua, tidak turut kepada perintah orang tua. Hal ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan adik-adik sekolah minggu itu mengasihi orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, supaya adik-adik sekolah minggu semuanya diselamatkan, memiliki masa depan, dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Jadi mari adik-adik percaya kepada firman Tuhan, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal itu, supaya kita semuanya tidak binasa, tetapi kita semuanya beroleh hidup yang kekal. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa membuat adik-adik sekolah minggu tetap mencintai firman Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah kekuatan, firman Tuhan itulah pelita, firman Tuhan itulah tongkat dalam kehidupan. Mari mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan firman oleh pendeta. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yuk Kak Syera. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Nah, buat adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, aktivitas kelas kita dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Kecil dan kelas besar, Kak Ani. Oh, baiklah. Yang kelas kecilnya itu terdiri dari kelas apa saja, Kak Intan? Ada TKA, TKB, dan juga 1-2 nih, Kak Ani. Oke, nah untuk aktivitasnya, untuk kelas kecil itu adalah Membantu gembala menemukan domba yang hilang. ya, jadi nanti setelah ini akan ada gambar di layar adik-adik, yaitu labirin ya, di mana nanti tugas adik-adik membantu gembala untuk menemukan dombanya yang hilang. Nah, nanti untuk filenya akan dikirim ke grup kelas. Nah, itu tadi kelas kecil. Nah, untuk kelas besar sendiri, Kak Intan, dari kelas berapa saja? Dari kelas 3, 4, dan juga 5, 6 nih, Kak Ani. Dan aktivitasnya adalah
Menggambar domba. Menggambar domba. Yang tadi domba yang hilang itu kan sudah ditemukan akhirnya Iya, ya. ditemukan. Nah, yang pertama yang kita perlukan adalah bahan-bahannya. 1 buah karton. Ya, ini kartonnya. Kartonnya itu boleh dari buku gambar atau mungkin Kertas karton. kertas karton atau HVS juga Ya, boleh boleh Kak sih. Intan. Nah, setelah itu nanti adik-adik menggambar domba. Ini Kak Adi udah punyanya yang sudah jadi. Yang udah jadi tapi nggak nggak apa-apa ya, apa-apa Kak ya. Adi? Boleh Jadi adik-adik ada contohnya nih. Kak Intan boleh pegang ya. Jadi adik-adik, nanti adik-adik menggambar domba. Untuk contoh gambar dombanya, boleh adik-adik cari di Google ya. Adik-adik gambar nanti pakai spidol atau pakai pensil pulpen boleh. Kemudian setelah itu untuk badannya, untuk bulu-bulu dombanya, adik-adik menggunakan kapas. Jadi ditaruh dulu lem. Iya kan? Nah, boleh lem stick, glue, pokoknya lem apa aja. Kemudian nanti kapas kita bentuk kepal-kepalan, terus kita tempel-tempel di badan domba. Jadi deh seperti ini. Nah, nanti adik-adik baik itu kelas kecil ataupun kelas besar untuk aktivitasnya jangan lupa difoto, kemudian di-share di grup kelas masing-masing. Karena ini nanti Kak Intan akan jadi absensi buat Iya, adik-adik benar. semua. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, demikianlah aktivitas kelas kita minggu ini. Sampai bertemu pada aktivitas kelas minggu berikutnya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa terhadap firman Tuhan dan aktivitas kelas. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan memberikan kehidupan kepada kami semuanya, teristimewa kepada adik-adik sekolah minggu. Kiranya aktivitas kelas semakin bermanfaat bagi pelajaran berharga dari sekolah minggu yang telah dimulai dengan offline dan juga yang masih ada yang online. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati gerejamu HKBP Pasar Minggu, Kau berkati guru-guru sekolah minggu dalam melakukan aktivitas sekolah minggu, agar semuanya berguna untuk kehidupan rohani daripada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, sampai juga kita pada segmen ulang tahun. Nah, adik-adik yang di rumah yang berulang tahun dalam minggu ini cukup banyak ya Kak Intan. Dan ulang tahun hari ini itu dari tanggal 11 Juli sampai 17 Juli. Dan siapa saja yang berulang tahun? Banyak banget kan nih, ada 9 orang. 9 orang. Kita sebutin satu persatu ya, Kak Intan. Oke, yang pertama adalah Mateo Beryl Keandra Butar-Butar. Yang kedua, Abigail Jocelyn Pasaribu. Yang ketiga, Darren Elenio Giandra Simanulang. Yang keempat, Abiel Joseph Benedict Silitonga. Yang kelima, Sri Rosaria Pangaribuan. Yang keenam, Ezekiel Devi H. Sibuea. Yang ketujuh, Kevin Eugene Yohanes. Yang Kedelapan. Aduh, salah nih, Kak, Nggak nih. apa-apa. Yang kedelapan siapa, Kak? Yang kedelapan ada Rinal Lestari Napitupulu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada Julio Fernando Simanjuntak. Nah, adik-adik di rumah, Kak Ani, Kak Intan, mewakili Amang dan Inang Pendeta,
Amang dan Inang seksi pengurus sekolah minggu, Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, Kak Intan, sama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. ayo Kak Syira. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Mateo, padamu Abigail, padamu Darren, padamu Abiel, padamu Ocha, padamu Ezekiel, padamu Kevin, padamu Reno, padamu Julio. Selamat ulang tahun. Warta Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Yang pertama adalah hari Minggu ini ya Kak Intan, tanggal 17 Juli yang mengikuti ibadah offline itu adalah adik-adik kelas besar, Iya, yaitu bener, kelas Kak. gabungan, yaitu dari kelas 3-4 dan juga 5-6. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil, yaitu dari TKA, TKB dan juga 1-2 tetap mengikuti ibadah melalui YouTube atau online. Nah, nanti adik-adik yang kelas kecil untuk aktivitasnya seperti biasa dikirimkan melalui Grup. ya, grup atau WhatsApp grup ya. Sedangkan yang kelas besar karena sudah offline atau tatap muka, nanti untuk aktivitasnya dan absensinya dilakukan di gereja. Itu warta yang pertama Kak Intan. Yang kedua, coba. Untuk warta yang kedua nih Kak Ani. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu atau offline atau tatap muka adalah anak sekolah minggu yang kelas kecil Kak Ani. Oh, yang kelas kecil dari ya. TKA, TKB dan juga 1-2. Jadi diharapkan agar anak sekolah minggu kelas TKA dan TKB dan juga 1-2 untuk hadir di ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah, Jangan terlambat ya. Iya bener nih Kak Ani. Dan harusnya udah vaksin 2 kali dan tetap prokes Kak Ani, pakai masker, jaga jarak. Dan bagi anak sekolah minggu kelas besar, kelas 3, 4, dan 5, 6, tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di WA group masing-masing ya. Oke, nah buat adik-adik yang mungkin karena barengan sama kakak atau abangnya atau ibadah di sekolah minggu, nah buat adik-adik yang di luar lah, maksudnya di luar dari jadwal kelas yang harusnya tetap muka atau offline. Nah, adik-adik jangan lupa walaupun sudah bergereja di gereja sekolah minggu, tetap harus dikerjakan aktivitasnya di WhatsApp grup. Kenapa? Karena aktivitasnya atau absensinya dilihat dari yang di grup ya. Buat adik-adik, terima kasih. Demikianlah warta sekolah minggu hari Minggu ini tanggal 17 Juli tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Amang Inang Pendeta, segenap perhalado, Amang Inang terkasih dan adik-adik sekolah minggu yang kusayangi dan yang kubanggakan. Kami mewakili seksi pendidikan ingin mengajak Amang Inang yang memiliki anak usia 3-5 tahun untuk bergabung mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Sesuai dengan visi Sekolah Terang Kasih, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi unggul dan bermutu dalam iman, karakter ilmu, dan pelayanan, maka setiap siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan ilmu dan karakter, namun juga unggul dalam iman berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
Mari Amang Inang segera daftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Formulir dan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja pendaftaran yang buka setiap hari Rabu dan Minggu pada pukul 9 sampai 13 di gedung fasilitas lantai dasar atau dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Horas! Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, tanpa kita sadari ya, kita sudah di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh pendeta kita. Kita juga tadi sudah aktivitas dan juga sudah menyanyikan lagu Ulang tahun. ulang tahun dan juga pujian ya. Nah, sekarang untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Ayo Kak Syara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada hari Minggu ini kami berdoa khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang mengingat ulang tahun kelahirannya. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada adik-adik sekolah minggu kesehatan dan juga kepintaran dan juga kerinduan akan selalu membaca firman Tuhan, berdoa dan menuruti segala firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami terima bisa menjadi pegangan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Intan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Kak Ani Dan Kak Intan, mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus, abang dan kakak guru sekolah minggu tak pernah bosan-bosannya berpesan, yaitu tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu berikutnya. Dah.